Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan dengan nama kelompok Hesti Hanijar, NIM 180254243016, Afi Anggaria Yanto 180254243028, Payumi 180254243039, Fadila Tahir 180254244023. Kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu visualisasi data. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Visualisasi data itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di dunia maya dan nyata. Kemudian sesuatu yang ingin disampaikan kepada audiens seharusnya mudah dipahami dengan mudah, apalagi tidak jauh dengan yang namanya hasil berupa data. Dalam membagikan data atau menerangkan suatu hasil dapat berupa grafik, tren, diagram, dan lainnya. Nah, hal ini yang dinamakan visualisasi data. Kemudian, apa sih itu visualisasi data? Singkatnya, visualisasi data itu dipakai untuk mempresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Kemudian, eh, aplikasi pembuat data visual tidak hanya mengubah data menjadi grafik, tetapi juga melihat dunia dari sudut pandang data. Dengan kata lain, objek data visual adalah data, dan yang sebenarnya kita mau ialah menggunakan data sebagai suatu alat dan memvisualisasi data tersebut untuk menjelajah dunia. Kemudian, kenapa sih visualisasi data itu penting? Nah, untuk alasan utama kenapa data visual sangatlah penting dikarenakan data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang yang memahami dengan lebih tepat. Kemudian mencari informasi dari data yang bergunung-gunung tidaklah mudah, tetapi bagan dan grafik dapat mempermudah pencarian informasi dengan tepat dan cepat. Dan alasan lain mengapa data visual itu penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat, tapi cuma 20% dari apa yang mereka baca. Otak kita tidak mengingat gambar jutaan kali lebih cepat daripada kata. Dan karena itu, data visual dapat membantu dalam mengingat dan mencerna informasi. Kemampuan untuk menampilkan data dalam skala besar juga merupakan salah satu alasan mengapa data visual itu penting. Nah, contohnya dashboard yang diciptakan dengan Find Report dapat mengintegrasi data dalam skala besar melalui banyak sumber yang menghubungkan data dari departemen yang berbeda dan meninjau kinerja bisnis. Ini juga dapat membuka peluang untuk bisnis dan mungkin saja kita bisa menemukan sesuatu yang tak terduga dari segerombolan besar data melalui visualisasi data. Baik, kemudian dalam visualisasi data ini memiliki 5 tipe yang umum digunakan. Biasanya itu yaitu adalah satu, data visual berdasarkan area dan ukuran. Cara mungkin membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama seperti kolom, cincin, spindle, dan lain-lain untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Cara ini memungkinkan peminjau untuk melihat dan membandingkan dengan sekali pandang. Formula matematika biasa digunakan untuk menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik data visual ini. Contohnya check-in berdasarkan kota yang bisa dijelaskan mungkin menunjukkan proporsi pelajar di wilayah yang berbeda-beda. Nah, ini dari gambar di atas kita dapat melihat
proporsi pelajar sangat jelas gambar sebagai berikut itu. Kemudian yang nomor 2 itu ada visualisasi data berdasarkan warna. Maksud tersebut sering digunakan dalam membandingkan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap. Contohnya heat map gempa bumi. Berikut adalah contohnya. Kemudian kita lanjut, yaitu yang ketiga, visualisasi data berdasarkan gambar. Dengan menggunakan gambar dan ikon, data dapat ditampilkan secara realistik dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Contohnya, grafik di bawah ini menampilkan posisi laki-laki dan perempuan melalui ikon sebagai latar belakang. Kemudian yang keempat, visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna. Pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Contohnya yaitu semua orang tahu bahwa gunung es nampak di laut hanyalah ujungnya. Nah, badan gunung es terdapat di bawah laut. Ini menjelaskan jumlah data yang tidak terstruktur. Itulah mengapa data yang indikator yang tidak terstruktur itu bisa dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik, kemudian menggambarkan karakteristik data yang tidak terstruktur melalui konsep transformasi yang jelas untuk memudahkan pemahaman konsep yang tidak diketahui dan susah. Baik, kemudian yang kelima yaitu adanya visualisasi data berdasarkan grafik atau bagan. Jadi, ketika kita merancang indikator dan data, penggunaan grafis berhubungan dengan topik presentasi akan membuat tampilan data lebih jelas. Nah, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti kegunaan grafik tersebut. Ini adalah jenis visualisasi data yang paling umum digunakan. Baik, kemudian bagaimana cara visualisasikan data. Caranya itu yaitu adalah sesuai dengan audiens, kemudian gunakan chart yang tepat, kemudian tampilkan data yang penting. Selanjutnya hierarki yaitu berupa tren dalam periode singkat atau perbandingan jumlah responden. Kemudian desain yaitu penggunaan font, bentuk, tata letak yang sangat penting karena audiens lebih tertarik membaca dengan grafis yang ciamik juga. Kemudian jenis-jenis visualisasi data. Pertama, grafik. Grafik ini merupakan visualisasi data yang menggambarkan hubungan numerik antara dua variabel. Macam-macam grafik adalah yaitu grafik garis, grafik batang, lingkaran, luasan, solid, dan piktorial. Kemudian yang kedua yaitu adalah diagram, di mana visualisasi data yang dirancang untuk menunjukkan hubungan, gambaran umum, atau ringkasan suatu proses objek. Kemudian yang ketiganya, chart, kombinasi dari vektorial, grafik, numerik, atau material verbal yang akan menunjukkan visualisasi yang jelas dan ringkas dari suatu proses atau hubungan. Macam-macam chart antara lain yaitu tree chart, flow chart, outline chart, tabular chart. Baik, jadi dalam kesimpulan ini dengan adanya visualisasi data dapat mempermudahkan seseorang untuk menyampaikan informasi kepada seseorang yang membutuhkan. Kemudian selain itu, visualisasi dapat juga memungkinkan seseorang untuk melihat data secara cepat. Nah, visualisasi juga dapat membantu para manajer dan para analisis untuk menggali wawasan yang lebih dalam dari data yang telah tersaji. Tak kalah penting, visualisasi data yang bagus memudahkan para manajer berbagi
pandang mengenai suatu isu dengan stakeholder-nya. Jika ada tantangan yang membutuhkan jawaban segera, visualisasi data yang bagus sangat membantu tim dalam merumuskan tindakan bersama. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.